Halo, perkenalkan. Nama saya Natania Marsyada Kuskaver dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Nah, di sini saya sedang melakukan video inhal anatomi yang mana saya akan menjelaskan tentang rotator cuff. Dan nantinya juga ada sebagian dari ekstremitas inferior. Nah, yang pertama adalah rotator cuff. Apa itu rotator cuff? Nah, rotator cuff itu adalah otot yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan gerakan bahu. Nah, um, nah, otot-otot yang menyusun rotator cuff ini juga ada empat otot, yaitu ada supraspinatus yang ini di bagian anteriornya, dan kalau di bagian posteriornya yang ini ada infraspinatus yang bagian posteriornya yang ini, ada teres minor yaitu yang ini bagian anterior, dan bagian posteriornya yang ini, dan ada subscapularis. Nah, bagian anteriornya yang ini. Oke. Ah, Baiklah, ini adalah empat penyusun rotator cuff. Next adalah inervasi dan origo insertio musculus penyusun rotator cuff. Nah, ada empat muskulus. Nah, yang muskulus pertama itu adalah muskulus supraspinatus, yaitu origonnya di fossa supraspinata. Dia itu insersionya di tuberculum majus humeri, dan dia diinervasi di nervus subscapularis, yang mana sama dengan namanya. Nah, fungsinya itu untuk abduksi uh, brachium, kayak gini. Nah, kalau yang kedua adalah musculus infraspinatus, dia itu origonya di fossa infraspinata, dia itu akan diinsersio di tuberculum majus humeri, dan dia itu diinervasi di nervus subscapularis sama dengan nervus supraspinatus, dan fungsinya itu adalah lateral rotasi brachium. Nah, kalau yang ketiga adalah musculus teres minor, yaitu originnya di margo axillaris scapulae, dan insersionya di tuberculum majus humeri, dan dia akan diinervasi di nervus axillaris, dan fungsinya untuk lateral rotasi brachium, sama dengan musculus infraspinatus. Nah, kalau um, yang terakhir adalah musculus subscapularis, dia itu originnya di fossa scapularis, insersionya di tuberculum minus humeri, dan dia yang insersionya berbeda dengan tiga otot penyusun lainnya. Yang lainnya itu ada di majus humeri, dan subscapularis adalah muskulus sendiri yang ada di tuberculum minus humeri. Insersionya di tuberculum minus humeri, dan dia akan diinervasi di nervus subscapularis di superior dan juga inferior. Nah, fungsinya itu untuk media rotasi um, brachium. Nah, berikutnya adalah klinis yang biasa terjadi pada rotator cuff ini. Jadi, kelainan rotator cuff ini ada dua kelainan utama, yaitu rotator cuff kan adalah impingement atau tendinopati. Nah, muskulus yang sering terkena adalah muskulus supraspinatus saat melintas di bawah um, acromion dan ligamento acromioclavicularis. Nah, ruangan ini tuh yang di bawah melintas tendon supraspinatus memiliki ukuran yang tepat. Nah, pembengkakan pembengkakan um, musculus supraspinatus ini, dia akan memiliki cairan yang berlebihan dalam bursa subacromialis atau subdeltoidea, atau tonjolan taji taji atau tulang dan body spurs. Suprachromialis dapat menyebabkan impaksi yang signifikan saat lengan atas abduksi. Nah, suplai darah yang tendo, supraspinatus relatif, itu akan jelek. Nah, trauma berulang dalam beberapa kondisi akan menyebabkan tendo
rawang yang mengalami perubahan degeneratif yang dapat mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri hebat. Saat endosupraspinatus itu mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian dan atau keseluruhannya. Nah, robekan ini sering terjadi pada pasien-pasien usia lanjut dan dapat menyebabkan pasien kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari seperti menyisir rambutnya. Nah, meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi tanpa adanya gejala. Oke, baiklah. Sekian dari rotator cuff. Sekarang kita kembali ke ekstremitas inferior. Oke, di skenario-nya itu adalah saat seseorang melakukan squat, otot mana saja yang akan berkontraksi di regio femur. Nah, di sini saya akan menjelaskan beserta inervasinya, inervasi dan muskulusnya ya. Nah, jadi saat seseorang melakukan squat itu otot yang akan berkontraksi adalah di regio yang itu di regio femur itu ada di tiga bagian, regio femur anterior, regio femur medial, dan regio femur posterior. Nah, di regio femur anterior itu ada musculus iliacus. Dia itu akan berorigo di fossa iliaca dan diinsersio di trochanter minor femoris dan dia akan diinervasi di nervus femoralis. Nah, fungsinya itu untuk fleksi tungkai atas. Um, dan selanjutnya ada musculus psoas major et minor. Dia origonya di processus transversus corpus dan discus intervertebralis BTH 12 sampai B5 dan um, V atau 10. Nah, insersinya itu di trochanter minor femoris. Nah, dia akan diinervasi di plexus lumbalis dan fungsinya itu fleksi tungkai atas. Nah, musculus iliacus dan musculus psoas major et minor itu dia itu di musculus iliopsoas. Itu di bagian regio femur anterior. Nah, muskulus lain yang ada di regio femur anterior itu adalah musculus quadriceps yang itu ada musculus rectus femoris yang origonya di kaput lurus, spina iliaca anterior superior, sias, dan kaput refleksi, ilium cranial, dan acetabulum. Nah, insersionya itu um, di patella tuberculum tibiae, dia akan diinervasi di nervus femoralis dan fungsinya itu adalah ekstensi tungkai bawah artikulasi genu. Dan uh, muskulus lainnya di quadriceps itu musculus vastus medialis, dia itu origonya di dan musculus lateral, vastus lateralis. Dua-duanya itu akan berorigo di ujung atas dan corpus femur. Mereka duanya itu akan juga diinsersio di patella tuberculum sama dengan musculus rectus femoris. Nah, dia juga akan diinervasi di nervus femuralis. Nah, fungsinya juga adalah ekstensi tungkai bawah artikulasio genu. Nah, yang satunya lagi adalah musculus vastus intermedius, yaitu origonya di fascias anterior dan lateral corpus femoris. Dia juga akan diinsersio sama dengan musculus vastus lateralis, medialis, dan rectus femoris di patella tuberculum tibiae. Nah, inervasi dia akan juga diinervasi di nervus femoralis dan fungsinya itu juga adalah ekstensi tungkai bawah artikulasi genu. Selanjutnya ada musculus sartorius, dia di origo di spina iliaca anterior superior atau sias. Dan dia itu insersionya di fascies medialis atas corpus tibiae. Dia itu juga akan diinervasi di nervus femoralis. Dan fungsinya itu adalah fleksi abduksi, rotasi lateral, atau eksorotasi, dan tungkai atas artikulasi kosae, dan juga fungsi lainnya adalah fleksi dan endorotasi tungkai bawah. Nah, selain musculus sartorius, ada yang terakhir yaitu musculus tensor fasciae latae. Dan dia itu akan origo di crista iliaca
berinsersio di traktus iliotibialis dan dia akan diinervasi di nervus gluteus superius. Dan fungsinya itu untuk membantu musculus gluteus maximus mengekstensikan artikulasi genu. Nah, kan itu di regio femur anterior, bagian regio femur anterior. Sekarang kita beralih ke regio femur medial, yang mana ada musculus gracilis, dia itu origonya di ramus inferior osis pubis, ramus osis ischi, dan insersionya di facies medialis pars, superior corpus tibia, dia akan diinervasi di nervus obturatorius dan fungsinya itu adalah abduksi tungkai atas. Kalau musculus adductor longus yang ada di regio femur medial, uh, dia akan berorigo di corpus osis pubis. Nah, insersionya ada di facies posterior femoris dan dia akan diinervasi juga di nervus obturatorius dan fungsinya adalah adduksi tungkai atas. Yang satunya musculus adductor brevis, dia itu berorigo di ramus inferior osis pubis. Nah, insersionya dia facies posterior femoris dan dia juga akan diinervasi di nervus obturatorius dan fungsinya sama dengan nervus abductor longus yaitu adduksi tungkai atas. Ada lagi musculus adductor magnus, magnus yaitu berorigo di ramus inferior osis, pubis, dan ramus osis iski, tuber ischiadum, yang mana ya, dia akan berinsersio di facies posterior femoris tuberculum, tuberculum facies posterior femoris dan juga tuberculum adductorium femoris dan dia akan diinervasi di nervus obturatorius dan nervus ischiadicus dan fungsinya itu adalah adduksi tungkai atas dan juga eksorotasi tungkai bawah. Yang satunya adalah musculus obturatorius externus yang dimana dia akan berorigo di facies externa, membrana, obturatoria, dan ramus pubis. Nah, dia akan diinsersio di trochanter mayor dan akan diinervasi di nervus obturatorius dan fungsinya adalah rotasi lateral tungkai atas. Musculus obturatorius externus ini dia juga akan berorigo di ischiadicus. Nah, yang terakhir dari regio femoral medial adalah musculus pectineus. Dia akan berorigo di ramus superior osis pubis dan diinsersio di ujung atas linea aspera batang femur dan dia akan diinervasi di nervus femoralis. Nah, yang terakhir di bagian regio femur posterior itu ada hamstring muscle. Nah, di hamstring muscle ini ada musculus biceps femoris, ada femoris, ada caput longum dan caput brevis. Nah, caput longum dan brevis itu mereka akan berorigo di tuber ischiadicum linea aspera dan akan diinsersio di caput fibulae dan yang caput longum akan diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus, yang caput brevis akan diinervasi di pars peroneus communis nervus ischiadicus dan fungsi keduanya adalah fleksi dan eksorotasi tungkai bawah. Yang ketiga adalah musculus semitendinosus yang mana dia akan berorigo di tuber ischiadicum, diinsersio di facies medialis tibiae bagian atas dan diinervasi di oleh nervus ischiadicus. Nah, terakhir adalah musculus semimembranosus. Dia akan berorigo di tuber ischiadicus sama-sama dengan musculus semitendinosus dan dia akan diinsersi di condylus medialis tibiae. Nah, dan dia juga akan diinervasi oleh nervus ischiadicus dan fungsinya juga semitendinosus dan semimembranosus itu juga sama, fungsinya adalah fleksi eksorotasi tungkai bawah. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan rotator cuff dan ekstremitas inferior. Saya harap Anda belajar dari video kali ini. Terima kasih dan dadah.